Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Amalia, NPM 18124464, kelas 6 Al-Quran Hadis. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kita sebagai umat manusia pastilah pernah mengalami dan juga menghadapi ujian dan cobaan yang haruslah kita hadapi dengan sabar dan selalu berpikir positif kepada orang yang memberikannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujian dan cobaan adalah suatu bentuk pengujian keimanan bagi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kembali masa-masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya yang terusir dari negaranya, meninggalkan harta benda, ladang, rumah, serta keluarganya dalam menyiarkan dakwah agama Islam. Begitu berat cobaan mereka, dengan tabah dan sabar mereka menghadapinya. Lalu, suatu ujian akan terasa ringan apabila ujian tersebut dianggap sebagai pendewasaan diri dalam membentuk karakter kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Quran Surah Al-Baqarah ini memastikan bahwa setiap orang akan mendapatkan ujian dan juga cobaan. Bentuk cobaan tersebut misalnya rasa aman, kemiskinan, dan juga kegelisahan. Namun demikian Allah menegaskan bahwa balasan yang besar bagi orang-orang yang bersabar dan kembali kepada Allah pada saat menghadapi ujian, dan orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka mereka akan mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku azan katsiran wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan juga dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran Surah Al-Imran ayat 186.
mengandung pesan tentang kemuliaan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian dan juga cobaan. Keniscayaan ujian akan diberlakukan pada diri dan harta setiap orang. Ujian pada diri seseorang bisa berupa sakit fisik, kelemahan, pembunuhan, peperangan, atau bentuk ujian fisik yang lainnya. Ujian dalam harta berupa kekurangan, kemelaratan, pencurian, perampokan, dan lain-lain. Bisa jadi ujian dan cobaan ini melalui orang-orang ahli kitab ataupun juga orang musyrik. Ucapan dan sikap mereka bisa jadi membuat ketidaknyamanan pada diri kita, bahkan mengganggu keimanan kita. Namun kepastian balasan bagi yang menghadapi semua itu dengan sikap sabar adalah kedudukan yang baik di sisi Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Furqan ayat 75 sampai 76, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika yuhzauna ghurfatu bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Yang artinya, mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Bismillahirrahmanirrahim. An Suhaib bin Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini inna amruhu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairul lahu. Yang artinya dari Suhaib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan, sesungguhnya semua perihalnya baik, dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya, dan bila tertimpa musibah, ia bersabar dan sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Suhaib menunjukkan keistimewaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan apapun menjadikan seorang mukmin tetap istimewa dan mendatangkan kemaslahatan. Hal itu karena sikap dan karakter seorang mukmin yang baik. Saat musibah datang, dia menerimanya dengan sikap sabar dan tabah. Jika kesenangan dia dapatkan, maka dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Anugerah atau bencana bagi orang mukmin yang bisa menjadi pintu datangnya kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Mus'ab bin Sa'din an abihi qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala'un qala al-anbiya'u summa al-amsalu fal-amsal fayubtal rajulu ala hasabi dini fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'u wa in kana fi dinihi riqatun ibtuliya ala hasabin dini fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrakuhu yamshi alal ardi ma alaihi khati'atun. Yang artinya dari Mus'ab bin Sa'id dari ayahnya. Ia berkata, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya.
Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka semakin kuat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Mus'ab bin Sa'ad menegaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan ujian dan juga cobaan. Namun demikian, setiap cobaan dan ujian itu sesuai dengan kemampuan seseorang dalam menerima ujian tersebut. Ujian dan cobaan diberlakukan sesuai dengan tingkat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, para nabi dan rasul mendapatkan ujian yang paling berat. Kemudian, orang-orang yang imannya mendekati para nabi dan seterusnya. Semakin kuat iman, semakin berat pula ujian cobaannya. Semakin ringan iman seseorang, maka cobaannya juga ringan. Begitulah Allah secara adil memberlakukan ujian dan juga cobaan. Itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.